Hai guys, Bitcoin masih dalam kondisi sideways, belum ada kejelasan apakah dia akan ke atas atau ke bawah, masih dalam posisi range ini, dan kita juga akan lihat informasi lainnya, dan ada juga airdrop kedua daripada token Optimism. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan langsung ke time frame daily harga Bitcoin. Untuk time frame daily-nya dia membentuk semacam parallel channel seperti ini, dan ini ya bagian bawahnya itu masih belum jelas, tapi bagian atasnya itu sudah cukup jelas. Kalau misalnya kita hubungkan dengan bottom di 17.500-an tersebut, maka dia akan mendapatkan parallel channel seperti ini, di mana kalau misalnya ada skenario di mana harga Bitcoin akan turun, maka daerah ini bisa menjadi daerah yang kuat supportnya, yaitu 19.700-an. Ini merupakan garis support yang kita hubungkan melalui ini, bagian atas dan bagian bawahnya. Dan jika ke atas, maka middle line ini bisa menjadi daerah resistance, di mana harga Bitcoin bisa turun dari situ, 22.500-an. Jadi itu adalah daerah-daerahnya. Dan untuk RSI-nya sendiri masih dalam posisi berada di bawah 50, jadi kondisi daily itu masih bearish. Untuk kondisi weekly yang minggu ini, jadi itu di close-nya dengan engulfing candle, jadi lebih rendah dibandingkan dengan candle yang sebelumnya. Jadi ini pertanda yang cukup bearish sebenarnya untuk harga Bitcoin. Namun kalau kita lihat untuk time frame yang lainnya itu, di time frame ini juga dia sekarang membentuk yang namanya bear flag. Jadi dia ada kenaikan sedikit, tapi tidak terlalu kuat, bukan V-shape recovery seperti ini. Jadi bukan seperti ini, tetapi dia sideways di sini. Dan ini merupakan pola continuation daripada tren sebelumnya, jadi lebih besar kemungkinan untuk turun daripada untuk naik kalau kita melihat dari pola ini saja. RSI-nya juga sekarang berada di resistance 50 ini. Kalau misalnya dia bisa berhasil tembus ke atas, maka dan stay di atas, maka itu akan bullish untuk harga Bitcoin. Jadi tidak menutup kemungkinan Bitcoin juga bisa naik lagi ke atas, meskipun ini ada pola bear flag yang terbentuk di sini. Target prediksi saya masih sama, untuk ke atas minimal dia harus ke daerah ini, karena ada gap yang terbentuk ketika dia terjun ke bawah di sini ya teman-teman. Oke, jadi itu untuk Bitcoin masih sama. Untuk time frame 1 jamnya tidak ada yang terlalu banyak berubah. Untuk Nasdaq-nya sendiri untuk cukup bagus untuk hari ini karena mengalami kenaikan, dan close-nya juga cukup bagus. Untuk daily-nya ada semacam pola semacam candle yang menunjukkan bahwa penurunannya itu sudah melemah dari hari-hari sebelumnya, kemudian dari merah bisa berubah menjadi hijau di sini, dan hari ini dimulai dengan kondisi kenaikan. Untuk weekly-nya kita lihat, weekly-nya tidak terlalu bagus sebenarnya, jadi sama seperti Bitcoin, mungkin akan ada retracement sedikit, naik ke atas, habis itu turun ya teman-teman kalau kita lihat. Untuk DXY ini juga sebenarnya posisi bearish untuk time frame daily-nya, jadi sebenarnya bagus untuk harga Bitcoin dan harga saham, namun harga Bitcoin masih berada di sini-sini saja, terkurung di sini, meskipun DXY kemarin sempat mengalami penurunan yang cukup lumayan dari sini. Untuk bentuknya ini kurang baik, jadi sebenarnya posisi juga bearish untuk indeks mata uang dolar ini. Kita akan lihat bagaimana pergerakan selanjutnya, dan kita akan lihat reaksi Bitcoin terhadap pergerakan harga saham dan indeks mata uang dolar juga. Dan besok juga akan ada berita inflasi PCE yang akan muncul, dan itu bisa memberikan volatilitas kepada market kripto dan saham. Jadi akan cukup liar kenaikannya, bisa ke bawah, ke atas, itu akan cukup volatile ya teman-teman. Oke, dan secara analisa realized price-nya, jadi realized price-nya itu adalah harga di mana harga rata-rata Bitcoin terakhir kali
dipindahkan dari wallet-nya. Jadi kalau misalnya harga rata-rata misalnya Bitcoin, banyak Bitcoin yang sudah lama tidak dipindahkan dari suatu wallet, maka dia akan mengikuti harga di mana terakhir kali dia dipindahkan tersebut mungkin bertahun-tahun yang lalu. Dan itu akan membuat realized price-nya itu menjadi rendah. Kalau misalnya banyak Bitcoin yang dipindahkan dari wallet ke satu senantiasa berpindah, maka realized price akan cenderung tinggi ya teman-teman. Oke, kondisi sekarang adalah sempat turun daripada realized price ini dan sekarang itu udah naik dan sekarang berada di bawah realized price-nya lagi. Jadi sebenarnya bearish kalau kita lihat secara realized price-nya. Kondisi 2018 bagaimana? Itu tenggelam di sini. Dia ada konsolidasi masa akumulasi di sini untuk di bawah realized price-nya selama 133 hari. Habis itu setelah masa akumulasi selesai, maka dia akan mengalami kenaikan dan tidak pernah ke sini lagi. 2014 bagaimana? 2014 karena Bitcoin market cap-nya itu masih kecil, jadi lebih volatile daripada kondisi sekarang. Turun, kemudian naik, turun, kemudian naik, sempat ke atas, turun lagi, habis itu baru naik, dan baru tunggu beberapa tahun baru dia akan ke realized price-nya lagi. Jadi kondisi sekarang masih sangat mungkin untuk harga Bitcoin bisa ke realized price di bawah realized price-nya. Jadi itu kita jangan menutup kemungkinan seperti itu. Masih ada FAT-FAT yang bisa membawa harga Bitcoin itu ke bawah seperti FAT China, kemudian ada MTGOX di mana katanya Bitcoin dari MTGOX akan diberikan di akhir bulan ini, isunya seperti itu. Kemudian ada juga isu bahwa The Fed masih akan menaikkan suku bunga itu secara cukup lumayan, 75 basis point di bulan September nanti, ya. Jadi itu bisa memberikan yang namanya FUD atau penurunan kepada harga Bitcoin. Nanti akan ada berita inflasi akan kita dapatkan di tanggal 13 September nanti, dan FOMC meeting, berita suku bunga tanggal 21 September. Dan ini dekat-dekat dengan ETH Merge yang berlangsung di tanggal 15 September. Jadi mungkin dari berita inflasi tersebut karena sudah mulai menurun, itu bisa memberikan katalis menaikkan harga naik ke atas, dan di tanggal ETH Merge itu terjadi, itu mungkin bisa turun ya teman-teman. Dan ada kemungkinan juga besok itu bisa membuat harga itu naik kalau misalnya inflasinya itu sudah mulai memuncak dan kelihatan menurun di bulan Julinya dibandingkan dengan bulan Juninya. Itu kalau seperti itu. Tetapi kalau misalnya masih inflasinya itu masih tinggi, maka bisa ada penurunan ke bawah harga Bitcoin, ya. Next support ada di daerah sini untuk support jauhnya. Untuk support dekatnya itu masih mengacu pada 1,272 dan 1,618 di 20.500 dan 20.100. Itu untuk jangka pendeknya. Selain itu ada second airdrop daripada Optimism yang akan diberikan dari protokol-protokol di bawah Optimism, ya. Jadi masing-masing protokol ini akan menentukan berapa banyak Optimism yang teman-teman dapatkan. Mereka akan mendistribusikannya sendiri. Slingshot sudah mendistribusikannya sekarang. Masing-masing protokol ada petunjuknya sendiri untuk apa saja kualifikasi yang kita bisa dapatkan untuk mendapatkan token Optimism tersebut. Teman-teman bisa cek di website atau Twitter-nya. Dan ini adalah alokasinya 9 juta di Synthetix Perpetual, di 9 juta di Perpetual, Lira, Seller, Hop protokol. Ini merupakan bridge Stargate yang sempat kemarin masuk ke Binance di listing dan di pump 100%. Ini juga ada di Arbitrum, Synapse Chainlink, Uniswap, Rubicon ZipSwap, Thales, Alien, Quenta. Kemudian ada yang lagi yang saya pantau juga adalah Clipper,
Slingshot 1 inch tentu saja sudah banyak dikenal, AV sudah terkenal, tetapi tidak terlalu banyak. Yang paling banyak adalah Synthetix di sini. Jadi, kalau koin Synthetix ini, saya lihat kalau ketika kita banyak fungsinya, ketika kita men-stake koin Synthetix ini, dia bisa mendapatkan koin yang lainnya juga ya. Jadi, kalau tidak salah, dengan Quenta kalau tidak salah ya. Nanti saya harus cek lagi. Tetapi ada, kalau misalnya teman-teman hold Synthetix bisa di stake dan itu akan mendapatkan koin yang lainnya. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Tidak ada banyak perubahan untuk harga Bitcoin. Dia masih berada di dalam pola ini, di bear flag ini. Harus menunggu apakah dia akan naik ke atas atau naik ke bawah. Itu kita tidak tahu. Dia 100% akan kemana, kita hanya bisa menunggu. Itu saja untuk informasinya, semoga bermanfaat. Tetap klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya dan nantikan video saya selanjutnya.